Yosua Huta Barat. Berdasarkan keterangan Kapolri, Brigadir Polisi Yosua Huta Barat tewas ditembak dengan sengaja oleh Bayangkara II Richard Eliezer atas perintah dari Inspektur Jenderal Polisi Ferdi Sambo untuk membuat kesan telah menjadi baku tembak. Inspektur Jenderal Polisi Ferdi Sambo menembak peluru ke dinding rumah berkali-kali dengan menggunakan pistol milik Brigadir J. Pada 19 Agustus 2022, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengumumkan seorang tersangka baru terkait pembunuhan berencana terhadap Brigadir J, sehingga seluruhnya ada 5 tersangka, yaitu Inspektur Jenderal Polisi Ferdi Sambo, Bayangkara II Richard Eliezer, Brigadir Polisi Kepala Riki Rizal, Kuat Ma'ruf, dan Putri Chandrawati. Setelah menetapkan 4 orang tersangka, yakni Richard Eliezer, Budihang Lumio, Riki Rizal, Kuat Ma'ruf, dan Ferdi Sambo, Direktorat Pidana Umum Bareskrim Polri secara resmi melimpahkan berkas perkara tahap 1 Kejaksaan Agung. Berkas 4 tersangka itu diterima oleh Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum pada 19 Agustus 2022. Di hari yang sama, Bareskrim Polri juga secara resmi menetapkan Putri Chandrawati, istri Ferdi Sambo, sebagai tersangka kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat. Ia dijerat dengan pasal yang sama dengan keempat tersangka lainnya. Autopsi pertama jenazah Brigadir Yosua dilakukan oleh tim kedokteran forensik Rumah Sakit Bayangkara tingkat 1 Raden Said Sukanto, Jakarta Timur. Jenazah tiba di rumah sakit di hari kematiannya 8 Juli 2022 sekitar pukul 20.30. Kemudian pada pukul 22.30 mulai dilakukan pemeriksaan luar dan autopsi mulai dilakukan pada pukul 23.40. Dari hasil autopsi tersebut disimpulkan 2 penyebab kematian Brigadir Yosua adalah luka tembak pada kepala bagian belakang sisi kiri yang menimbulkan kerusakan jaringan otak dan atau luka tembak pada dada sisi kanan yang merobek paru-paru dan menimbulkan pendarahan hebat. Selain 2 luka penyebab kematian tersebut, ada 5 luka tembak lainnya, yaitu di mata kanan, di bibir, di bahu kanan, dan di pergelangan tangan kiri, dan di jari manis tangan kiri. Hasil autopsi pertama itu pun menunjukkan tidak ditemukan adanya tanda aktivitas seksual sebelum tewas. Ada 5 tersangka yang ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan Brigadir J dan telah ditahan oleh Badan Reserse Kriminal Polri, yaitu 1. Yaitu Barada Richard Eliezer, Budihang Lamlu alias Baradae atau RE, sopir Ferdi Sambo pada 3 Agustus 2022. Ia dijerat dengan persangkaan pasal 338, pasal 55 dan 56 KUHP. Yang kedua yaitu Bribka Riki Rizal alias RR, ajudan istri Ferdi Sambo pada 7 Agustus 2022. Ia dijerat dengan persangkaan pasal 340 subsidiar pasal 338 Jangto pasal 55 dan pasal 56 KUHP. Bribka Riki Rizal adalah anggota aktif Satuan Lalu Lintas Polres Brebes, Jawa Tengah. Ia diperbantukan oleh Divpropam Polri atas permintaan Irjen Ferdi Sambo melalui surat permintaan BKO pertanggal 8 Februari 2021. Yang ketiga yaitu Kuat Ma'ruf alias KM, pembantu rumah tangga Ferdi Sambo pada 7 Agustus 2022. Yang keempat, Ferdi Sambo alias FS, mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengaman Polri. Pada 9 Agustus 2022 ia dijerat dengan persangkaan pasal 340 KUHP, subsidiar pasal 338 KUHP, Jukta pasal 55 KUHP dan 56 KUHP. Yang kelima, Putri Chandrawati alias PC, istri Ferdi Sambo. Pada 19 Agustus 2022 ia dijerat dengan pasal pembunuhan berencana seperti halnya Ferdi Sambo. Mahkamah Agung MA mengubah hukuman pidana mati terhadap terdakwa Ferdi Sambo menjadi penjara seumur hidup. Putusan tersebut hasil kasasi yang diajukan Jaksa Penuntut Umum JPU dan terdakwa terkait kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Nilai dasar yang termasuk dalam kasus ini yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai instrumentalnya itu pada Undang-Undang 1945 Pasal 28A, setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Dan yang kedua, Undang-Undang 1945 Pasal 28I, hak untuk hidup, hak
untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Adapun nilai praksisnya yaitu tidak semena-mena terhadap orang lain, dan yang kedua mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabat sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Baik, sekian presentasi. Kami memohon penilaian dari Ibu Husnul tentang cara presentasi kelompok kami. Oke, terima kasih presentasinya. Untuk secara keseluruhan presentasinya bagus, diceritakan dari awalnya terus runut kejadiannya sampai proses autopsi dan proses persidangannya. Hanya saja untuk kekurangannya ada dua hal. Yang pertama, masih lebih banyak membaca lewat HP. Kalau presentasi kan utamanya itu kita menjelaskan ke audiens, tidak banyak membaca. Dan yang kedua masih terbata-bata. Jadi itu nanti kedepannya bisa lebih dilatih lagi, lebih sering berbicara depan umum supaya tidak masih terbata-bata kita. 89, cantik Mini 89. Dah. Baik, terima kasih. Kami tutup hasil presentasi kami dari kelompok 5. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SH 29 November sampai 1994 dan meninggal pada 8 Juli 2022 adalah seorang anggota Brigade Mobil Kepolisian Negara Republik Indonesia. Ia lahir dan dibesarkan di Desa Sukamakmur, Kecamatan Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi, di Jambi. Ibunya Rosti Simajuntak adalah seorang guru honorer di SD Negeri 074 Sungai Bahar. Keluarga mereka tinggal di rumah dinas SD Negeri 074 Sungai Bahar. Brigadir J dimakamkan di TPU Simpang Yanto, Sungai Bahar, Muaro Jambi. Pada 9 Juli 2022, jenazah Brigadir Polisi Yosua Huta Barat diterbangkan dari Jakarta menuju Jambi. Jenazah Brigadir Polisi Yosua Huta Barat dijemput di Kargo Bandar Udara Sultan Tahaha Jambi. Pada 10 Juli 2022, peti Brigadir Polisi Yosua Huta Barat dibuka oleh pihak keluarga. Mereka mengakui mendapat sejumlah kejanggalan pada mayat Brigadir Polisi Yosua Huta Barat. Pada 11 Juli 2022, Brigadir Polisi Yosua Huta Barat dimakamkan di Desa Sukamakmur, Kecamatan Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigadir Jenderal Polisi Ahmad Ramadan mengadakan konferensi pers di kantor Mabes Polri, Jakarta Selatan. Dalam keterangannya, ia menyebut Brigadir J tewas saat terlibat baku tembak dengan rekan polisi di Bayangkara 2. Brigadir Ahmad Ramadan menyebut Barada E melakukan upaya pembelaan diri karena Brigadir J melakukan tembakan terlebih dahulu. Mereka bermaksud menjelaskan kronologi insiden kematian Brigadir Polisi Yosua Huta Barat kepada pihak keluarga. 12 Juli 2022, Kapolres Jakarta Selatan, Komisaris Besar Polisi Budi Hadi Susianto mengadakan jumpa pers mengenai kronologi kematian Brigadir Polisi Yosua Huta Barat yang menyebut bahwa CCTV di rumah dinas Inspektur Jenderal Polisi
Barreskrim Polri secara resmi melimpahkan berkas perkara tahap 1 Kejaksaan Agung. Berkas 4 tersangka itu diterima oleh Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum pada 19 Agustus 2022. Di hari yang sama, Barreskrim Polri juga secara resmi menetapkan Putri Chandrawati, istri Ferdi Sambo, sebagai tersangka kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat. Ia dijerat dengan pasal yang sama dengan keempat tersangka lainnya. Autopsi pertama jenazah Brigadir Yosua dilakukan oleh tim kedokteran forensik Rumah Sakit Bayangkara tingkat 1 Raden Said Sukanto